Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Kakor Lantas Polri bersama Menteri Perhubungan meninjau kesiapan jalur arus mudik Provinsi Jawa Barat. Ya, dalam kesempatan ini pemirsa keduanya meninjau jalur menuju gerbang tol Cisumdawu dan gerbang tol Palimanan. Jelang arus mudik 2024, Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau jalur mudik Idul Fitri di Jawa Barat. Usai bertemu di Bandara Internasional Kertajati, Jawa Barat, kegiatan dilanjutkan dengan survei jalur menuju gerbang tol Cisumdawu utama kilometer 153 dan gerbang tol Palimanan kilometer 188. Kakor Lantas Polri memastikan pengelolaan arus lalu lintas pada saat puncak arus mudik dan balik dapat berjalan lancar. Sehingga sejumlah titik krusial yang berpotensi menyebabkan kemacetan di gerbang tol Cisumdawu bisa diantisipasi. Ada beberapa tadi yang kita tinjau. Yang pertama, gerbang tol Cisumdawu utama itu adalah arus yang datang dari Bandung, ya. Nanti akan bertemu di Cipali di kilometer 152 Cipali. Ini akan terjadi bottleneck di sana. Dari Cisumdawu ada 2 lajur, kemudian ketemu di Cipali ada 2 lajur, sehingga ini menjadi 4 nantinya. Kilometer 188 gerbang tol Palimanan juga menjadi perhatian. Mengingat gerbang tol ini sering menjadi titik krusial yang menyebabkan kecelakaan. Petugas pun memastikan akan mengelola dan memberikan perhatian ekstra agar kecelakaan tidak terjadi dalam arus mudik tahun ini. Sebelumnya, Korlantas Polri juga telah melakukan survei kesiapan operasi ketupat 2024 di jalur tol Trans Jawa. Survei dilakukan untuk memetakan arus lalu lintas yang akan terjadi pada libur Lebaran 2024. Ya, pemirsa, umat Hindu di Kabupaten Gianyar, Bali menggelar upacara Tawur Agung Gesanga di Gianyar pada Minggu siang ini. Ya, upacara ini dilaksanakan sehari sebelum Hari Raya Nyepi tahun Caka 1946. Bertempat di Simpang 4 atau Catuspata, Desa Adat Gianyar, upacara Tawur Agung Gesanga ini dipimpin oleh 7 orang sulinggi. Setelah berakhirnya upacara Tawur Agung Gesanga, nantinya warga yang hadir akan diberikan tirta atau air yang sudah disucikan atau diupacarai untuk dibawa pulang dan dipercikan di area pekarangan rumah warga sebagai simbol menolak mala atau wabah penyakit. Upacara Tawur Agung Gesanga ini merupakan upacara buta iatnya. Upacara ini digelar dengan tujuan membuat kesejahteraan alam lingkungan. Tawur Agung Gesanga digelar sehari sebelum Hari Raya Nyepi, yakni tepatnya pada Tilem Sasi Gesanga sesuai penanggalan kalender Bali. Ya, di Buleleng, Bali, pemirsa, upacara pecarduan dipusatkan di Catuspata, Singaraja. Ada 5 orang sulinggi atau pemuka agama Hindu yang memimpin prosesi pecaruan ini. Pecaruan ini sebagai bentuk untuk mensucikan Buana Agung dan Buana Alit menjelang Hari Raya Nyepi yang jatuh pada Senin besok. Adapun catur berata penyepian yang dilaksanakan umat Hindu di Bali yakni mengamati geni, amati karya, amati lelangguan, dan amati lelungan. Pihak desa adat Buleleng juga akan mengerahkan pecalang di 14 desa adat untuk menjaga keberlangsungan Hari Raya Nyepi esok agar berjalan lancar. Sementara itu, pemirsa, memasuki libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan libur Hari Raya Nyepi, arus lalu lintas menuju kawasan puncak mengalami kepadatan. Iya, untuk menghindari kemacetan parah, pemirsa, Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa arus lalu lintas satu arah dari arah Jakarta menuju puncak pada Minggu pagi. Minggu pagi, arus lalu lintas di ruas jalan Tol Ciawi dari arah Jakarta ke puncak Bogor terpantau padat mengular. Antrean kendaraan ini terjadi karena adanya rekayasa arus lalu lintas satu arah oleh Satlantas Polres Bogor. Rekayasa arus lalu lintas ini diberlakukan sejak Sabtu kemarin.
Jadi bagi Anda pemirsa warga Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang yang berencana berlibur ke Puncak, harap memperhatikan jadwal rekayasa lalu lintas. Yakni untuk pagi hari sekitar pukul 7.30 akan diberlakukan satu arah menuju Puncak dan sekitar pukul 1 siang akan diberlakukan satu arah menuju Jakarta atau arus balik. Halo pemirsa, seperti apakah situasi lalu lintas di kawasan Puncak pada siang hari ini pemirsa? Kita tanyakan langsung pada Wildan Hidayat yang saat ini berada di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, Wildan, seperti apa kepadatan kendaraan? Apakah hingga saat ini masih terjadi kepadatan di sana? Ya, baik Ayah dan juga pemirsa bahwa sejak tadi pagi pukul 7.30 Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa arus lalu lintas dengan satu jalur dari arah Jakarta menuju Puncak. Dan pada siang hari ini atau sekitar 30 menit dari beberapa jam yang lalu bahwa saat ini sudah diberlakukan dua arah, yaitu dari arah Jakarta dan juga dari arah Puncak. Ayah dan Pram, untuk diketahui bahwa sejak hari Jumat kemarin Satlantas Polres Bogor juga memberlakukan rekayasa ganjil genap hingga besok. Namun demikian untuk pemirsa yang hendak menuju ke kawasan wisata Puncak, cuaca di wilayah Gadok ini memang terlihat agak mendung dan juga harus memperhatikan bahwa suatu saat akan terjadi hujan yang bisa menyebabkan jalanan licin dan sebagainya. Ayah dan Pram. Bisa memberikan tips kepada kami untuk warga Jakarta yang menuju Puncak, ini pukul berapa aja sih yang aman untuk melewati jalur Puncak dan tidak sepadat yang Anda laporkan saat ini? Ya, untuk menghindari kemacetan, yang baiknya pemirsa yang ada di wilayah luar daerah Jakarta, dari arah Ciawi itu ditutup dari mulai pukul 7.30 satu arah menuju ke arah Cisarua, demikian kan. Dan untuk diketahui juga bahwa pukul 13.30 siang nanti atau situasional bahwa di kawasan Puncak akan diberlakukan rekayasa arus lalu lintas satu arah menuju ke Jakarta. Baik, terima kasih banyak rekan Wildan Hidayat langsung dari Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ratusan pemudik dari Pelabuhan Merak, Banten tujuan Bakauheni, Lampung nekat menyeberang di tengah cuaca buruk dan gelombang tinggi. Selain itu pemirsa, cuaca buruk juga sebabkan ribuan kendaraan tujuan Merak, Banten tertahan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Dari video amatir menunjukkan detik-detik para calon penumpang kapal basah kuyup terkena siraman air laut di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Mereka adalah para pemudik yang hendak pulang kampung ke Lampung Selatan, Lampung. Para pemudik memilih jalan bawah karena kondisi kapal sangat bergoyang dan sulit dilintasi pejalan kaki. Mereka memilih jalur lambung kapal agar bisa mudah memasuki kapal. Namun, akibat gelombang tinggi, para penumpang justru tersiram air laut. Meski basah tersiram, pemudik tetap memilih berangkat karena takut tiket hangus. Malah ini lagi nunggu apa, Pak? Bisa di mana ini? Arah masuk ke tol kan ini. Oh, sekarang belum bisa masuk ini? Belum. Kenapa itu, Pak? Masih macet. Apa? Ombaknya gede. Sementara antrian kendaraan di Pelabuhan Bakauheni terjadi sejak kemarin petang. Penumpukan terjadi dari dermaga 1 hingga dermaga 7. Penumpukan akibat cuaca buruk di Pelabuhan Merak, Banten. Kapal sulit bersandar karena harus bermanuver berkali-kali. Kondisi ini pun dikeluhkan para sopir dan penumpang. Jadwal perjalanan terhambat, mereka terpaksa mengeluarkan biaya tambahan makan minum hingga Rp200.000 per orangnya. Apa kita nunggu di sini ngabisin uang jalan? Ya. Kita selama ngantri di sini sudah habis berapa ini Pak pengeluaran? Kalau pengeluaran udah habis 200, gua belanja rokok teman, makan begini segala macam udah habis 200. Sampai sore lagi nanti. Malam ini beberapa kali mau banyak yang terputus. Kendalanya apa nih Pak katanya Pak dari pihak penyeberangan sendiri Pak? Cuaca buruk. Menurut data BMKG per kemarin, kawasan kota Cilegon, Banten berpotensi angin kencang, hujan deras disertai petir.
Bagi para calon penumpang, diimbau berhati-hati saat berpergian atau hendak mudik ke kampung halaman. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, seperti apa serunya wisata alam yang ramah anak dan tentunya ramah kantong di Sidoarjo, Jawa Timur? Ya, tunggu informasinya selepas jeda pemirsa, tetaplah di iNews Siang.